Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebelum kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saatnya Tuhan kami akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, buka hati pikiran kami ya Tuhan, supaya apa yang kami dengar ya Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan kesucianmu. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Jadilah teladan dalam kasihmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih agape atau kasih agapao adalah merupakan kasih yang level tinggi, di mana adalah kasih yang bukan hanya bersumber dari mulut atau hanya perkataan, tetapi mewujudkan kasih secara langsung kepada manusia. Oleh karena itu kasih agape bersifat universal atau umum yang dilakukan Tuhan kepada manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih agape adalah kasih yang rela berkorban. Oleh karena itu Tuhan rela berkorban bagi manusia. Yesus telah datang ke dalam dunia dan menanggung semua dosa kita. Bahkan Ia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang dilakukan Tuhan kepada kita adalah kasih. Mengapa Ia rela berkorban kepada manusia? Ia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Semua itu karena Tuhan sangat mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Dia memiliki kasih yang begitu besar. Tuhan memiliki kasih tanpa batas. Tuhan mengasihi kita tidak memandang muka. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar dari Kristus. Kita belajar dari Tuhan. Teladan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ia rela mati di atas kayu salib karena Ia sangat mengasihi kita. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus adalah contoh atau teladan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Contoh yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, Tuhan mengampuni kita tanpa batas pun. Yang tadi kita tahu bahwa Tuhan mati di atas kayu salib dan Tuhan mengampuni dosa kita. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap hari pasti kita berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Kristus, Tuhan kita yang begitu baik, masih tetap mengampuni kita. Semuanya itu karena Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Oleh karena itu, mari kita belajar dari Tuhan, saling mengasihi. Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita sudah mengetahui kebenaran, mari kita menjadi contoh yang baik bagi orang-orang. Kita mengasihi orang lain. Ketika orang lain membutuhkan sesuatu, ketika orang lain jatuh di dalam kelelahan, ketika orang lain jatuh dalam dosa, apa yang kita berdoa, kita mengampuni, kita berbuat baik. Karena kita tahu bahwa
Tuhan sudah mengasihi kita. Oleh karena itu, kita harus menjadi contoh yang baik bagi orang-orang percaya dan orang-orang yang di luar sana. Saling mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kita. Kita mengasihi orang lain karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita akan membacakan satu ayat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan tidak, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Untuk ketika kita mengenal Allah atau Allah sudah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi saudara kita. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi harinya Tuhan, kami sudah merenungkan firman kebenaran ya Tuhan. Biarkanlah firman kebenaran ya Tuhan menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.